Ini fungsinya agar selalu fokus, nanti baik jantan maupun betina itu tertarik dari pasangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lovebird Mania di Nusantara, kembali di Kicau Galaksi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menjodohkan lovebird, tapi ini khusus untuk orang yang bekerja di kantor atau orang yang sibuk, artinya tidak sempat mengurus banyak waktu untuk proses penjodohan, tapi ingin tetap ternak lovebird. Misal harus berangkat pagi, pulang siang, atau bahkan sampai sore, terus tidak bisa mengurus lovebird, tapi bagaimana caranya agar semuanya tetap jalan semua, ya. Pekerjaannya juga jalan, terus untuk ternak lovebirdnya atau hobinya pun juga masih bisa dijalankan. Sebelum masuk ke proses penjodohan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ini fungsinya untuk mempercepat biar proses penjodohannya itu berjalan dengan cepat, efisien, efektif. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dulu. Kalau insya Allah kalau hal-hal yang sudah diperhatikan itu sudah dijalankan dengan baik, pasti untuk proses penjodohannya pun juga berjalan dengan lancar atau bisa berjalan dengan cepat. Sebelum masuk ke proses penjodohan, saya jelaskan dulu yang perlu diperhatikan sebelum menjodohkan lovebird. Yang pertama, saya menyarankan harus menggunakan kandang kotak atau kandang perjodohan seperti itu, ya. Jadi kandang kotak, terus tengahnya ada sekatnya. Silakan bisa menggunakan kandang yang seperti itu. Saya tidak menyarankan menggunakan kandang kapsul atau kandang bulat, walaupun itu bisa, tapi kalau lebih efisiennya silakan bisa menggunakan kandang kotak atau kandang sekat yang seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih efisien. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, hal yang perlu diperhatikan sebelum proses penjodohan lovebird, silakan bisa mencari calon indukan itu yang usianya sudah dewasa semua, ya. Jangan sampai ada yang salah satu calon indukannya, baik jantan maupun betina, itu masih usianya belum cukup untuk dijodohkan. Nah, kalau saran saya, usia yang pas untuk dijodohkan itu usia 8 bulan ke atas. Itu sudah pas, sudah cukup untuk proses penjodohan. Itu berarti untuk usianya harus sudah dewasa. Terus yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi, ini agar proses penjodohannya cepat, untuk lovebird mania bisa mencari usia jantan itu lebih dewasa daripada usia betina. Jadi semisal seperti ini, kalau usia untuk yang jantan 10 bulan, berarti paling tidak untuk usia betinanya itu di usia 8 bulan. Ada selisih minimal 2 bulan. Syukur-syukur selisihnya lebih banyak, itu lebih baik. Kenapa? Karena untuk betina kalau semisal usianya itu lebih dewasa daripada yang jantan, itu untuk yang jantan pasti akan kalah. Artinya betina lebih mendominasi. Jadi silakan untuk usia yang jantannya harus lebih tua dibandingkan dengan usia betinanya.
Itu lobet mania 3 untuk yang perlu diperhatikan dulu sebelum proses penjodohan ya. Sekarang kita masuk bagaimana cara penjodohannya. Tapi jangan lupa silahkan untuk bisa klik tombol like, subscribe, dan share, dan nyalakan lonceng juga agar selalu update video-video dari Kicau Galaksi. Oke, kembali kita langsung saja untuk proses penjodohannya. Yang pertama, setelah tadi 3 hal yang sudah diperhatikan itu sudah dilaksanakan semua, terus kita masuk ke proses penjodohan. Yang pertama, masukkan baik jantan maupun betina di kandang kotak penjodohan. Kandang seperti ini ya. Jadi kandang kotak yang ada sekatnya silahkan dimasukkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, silakan untuk bisa memberikan porsi makanan yang sama. Nah, ini seperti ini. Jadi saya kasih cepuk yang ukurannya sama. Jadi juga semisal betina ukurannya secepuk itu, juga yang jantan juga harus sama. Intinya semua porsi makanan maupun minuman itu harus sama. Jangan ada yang lebih. Misal yang jantan kok pakai cepuk yang lebih besar, terus yang betina lebih kecil, itu jangan. Terus yang porsi yang sama yang berikutnya, pemberiannya pun juga harus sama. Kalau semisal si jantan dikasih kangkung, berarti kalau yang betinanya pun juga harus dikasih kangkung. Intinya porsi pemberian makanannya harus sama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini cara penjodohnya lobet mania. Silahkan bisa ditempatkan di ruang yang sepi atau diisolasikan yang sepi biar tidak terlihat oleh suara maupun lobet yang lain. Jadi kalau semisal lobet mania di rumah banyak lobet, silahkan cari tempat yang agak sepi atau ditaruh di belakang atau di manalah. Intinya si jantan hanya bisa melihat calon pasangannya, betina. Begitu pula sebaliknya, betina hanya bisa melihat dari calon pasangannya si jantan. Ini fungsinya agar selalu fokus, nanti baik jantan maupun betina itu tertarik dari pasangannya masing-masing. Kalau misal sudah fokus, setiap hari ketemu terus, setiap hari melihat terus, itu lebih mudah, lebih efektif untuk proses penjodohan ya. Syukur-syukur tidak terdengar suara lobet yang lain. Nah, itu malah lebih cepat. Kalau memang tidak bisa tidak apa-apa, tapi paling tidak jangan dilihatkan lobet lain ya. Jadi biar setiap hari si jantan ya ketemunya atau melihatnya pasangannya betina itu terus, seperti itu. Itu berarti di tempat diisolasikan tersendiri atau cari tempat yang sepi. Terus yang keempat, inti untuk proses penjodohannya, diusahakan setiap hari kasih EF terus. EF di sini yang saya maksud yaitu silakan bisa menggunakan kangkung ya. Kangkung kasih ya 2 atau 3 helai saja, taruh di kandang masing-masing ya. 3 helai taruh di betina, 3 helai taruh di yang jantan. Itu setiap hari. Jadi pagi dimasukkan, terus sore habis pulang kerja itu diambil, terus nanti pagi lagi dikasih lagi, terus selama proses penjodohan itu berlangsung ya. Kalau perlu ditambah lagi dengan biji matahari atau kuaci. Nah, itu dikasih di tempat makannya, dicampur
tidak usah banyak-banyak, yang penting ada biji mataharinya ya. Jadi EF ada 2 yang saya sarankan. Yang pertama itu kangkung ya, kembali lagi ya, saat pemberian kangkung juga porsinya harus sama. Terus EF yang kedua yaitu kuaci atau biji matahari. Itu setiap hari terus dilakukan. Kalau memang lebat mania pagi tidak bisa menjemur, tidak masalah, tapi diusahakan pulang kerja atau malamnya bisa dimandikan, disemprot. Iya, disemprot, dimandikan ya, jam 8, jam 9 itu dimandikan, disemprot, baru nanti diangin-anginkan. Itu ada 4 untuk cara penjodohannya. Terus ini yang terakhir, sekiranya sudah 3 hari, jadi 3 hari sekali, baik yang jantan maupun yang betina diambil, terus dijadikan satu di kandang kapsul. Dijadikan satu di kandang kapsul, terus dimandikan. Nah, nanti di situ bisa dilihat setelah dimandikan terus dianginkan atau dijemur, bisa dilihat di situ kalau memang sudah tidak bertengkar lagi, terus sudah bertengkernya juga sudah berdekatan, artinya itu sudah jodoh. Nah, kalau sudah berjodoh, tinggal dimasukkan di kandang kotak, kasih gelodok, sudah siap untuk diproduksi atau diternak, seperti itu. Ya, itu lovebird mania seperti itu ya. Jadi cara penjodohan lovebird ini khusus untuk orang-orang kantor atau yang sibuk, tidak bisa banyak waktu untuk merawat lovebird tapi ingin tetap ternak lovebird, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Itu saya kasih solusi seperti itu, caranya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk lovebird mania. Dilakukan tidak lebih dari 1 minggu, insya Allah itu sudah jodoh. Kalau memang semuanya sudah dilakukan semuanya, cepat sekali untuk nanti sudah jodoh. Oke, lovebird mania, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, untuk bisa klik tombol like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.